Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Vina Khairunisa, NIM 18053142. Di sini saya sebagai moderator dan saya akan memperkenalkan satu persatu anggota saya. Perkenalkan, nama saya Malina Agustin dengan NIM 18053111. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tika Junita, NIM 18053140. Perkenalkan, nama saya Suci Febrina dengan NIM 1805304. Dan terakhir yaitu anggota kami Jody Inzaghi, NIM 18053045. Baiklah, untuk selanjutnya kita mulai saja penyampaian diskusi dari kelompok kami. Materi pertama akan disampaikan oleh Tika Junita. Kepada saudari Tika Junita dipersilakan. Sebelum kita lanjut ke pengaturan fisik dan ruangan kelas ini, ada baiknya terlebih dahulu kita memahami apa itu kelas. Nah, kelas diartikan dalam dua pandangan. Yang pertama yaitu pandangan sempit dan pandangan umum. Nah, dalam pandangan sempit, kelas diartikan sebagai harus ada yang diajar dan harus ada yang mengajar, serta ada pelajaran yang diajarkan secara seragam. Sedangkan dalam pengertian umum, kelas dapat dibedakan dari sudut pandang siswa dan fisik kelas itu sendiri. Nah, bila kita memandang kelas dari segi siswanya, berarti kita membicarakan tentang orang yang menempati tempat tersebut. Bila yang menempati ruangan tersebut adalah seorang pelajar, maka dapat itu dikatakan sebagai kelas. Nah, selanjutnya, jika kelas dipandang dari segi fisiknya, maka akan jelas sekali ada perbedaan antara rumah maupun ruangan lainnya. Hal ini dikarenakan di dalam kelas tentu ada meja dan kursi belajar. Nah, jelas sekali kan perbedaannya jika di rumah itu ada meja makan, ada ruangan tamu, sementara dalam kelas itu tentu ada meja, kursi, papan tulis, dan alat-alat yang menunjang untuk belajar. Nah, untuk melakukan pengaturan ruangan kelas yang baik, tentu seorang guru harus mempunyai tips dan trik. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh guru? Mari kita bahas dalam 4 kunci bagi guru untuk melakukan pengaturan ruangan kelas yang baik. Nah, yang pertama yaitu jadikanlah wilayah sirkulasi dan mobilitas siswa tinggi dan bebas dari kemacetan. Nah, yang kedua yaitu pastikan setiap siswa dapat dipantau dengan mudah oleh guru. Nah, ini juga sangat penting agar setiap siswa dapat kita pantau dari depan, dari segi manapun kita bisa memantau siswa. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjaga agar instrumen pengajaran yang sering digunakan dan perlengkapan siswa mudah diakses. Dan yang terakhir yaitu pastikan bahwa para siswa dapat dengan mudah melihat presentasi dan tampilan seisi kelas. Nah, ini juga sangat penting bagi kita seorang guru dalam menempatkan tempat duduk seorang siswa. Jika siswa itu terbilang pendek, maka sebaiknya kita dudukkan dia di depan. Begitu juga dengan siswa yang tinggi. Agar kita yang melakukan presentasi di depan dapat dilihat oleh siswa, sehingga pembelajaran dapat diterima oleh siswa. Baik, terima kasih kepada saudari Tika. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Suci Febrina. Kepada saudari Suci kita persilakan. Yang pertama yaitu tujuan umum.
di mana tata ruang kelas sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif melalui kegiatan pengaturan siswa dan barang maupun fasilitas yang ada dalam kelas tersebut. Selain itu, tata ruang kelas dimaksudkan untuk menciptakan, memelihara tingkah laku siswa sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Maka dari itu, dengan adanya tujuan ini, maka diharapkan sebuah pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu tujuan pokok, di mana tujuan ini adalah untuk menciptakan dan mengarahkan kegiatan siswa serta mencegah munculnya tingkah laku yang tidak diharapkan melalui penataan tempat duduk, perabot, pajangan, serta barang-barang yang ada di dalam kelas tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan khusus. Di dalam tujuan khusus ini ada 4 poin. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungannya, sosial, emosional, dan intelektual siswa di dalam kelas tersebut. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individu yang ada dalam kelas tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Suci. Selanjutnya kepada materi selanjutnya yang menyampaikan adalah Saudari Malina Agustin. Kepada Saudari Malina kita persilakan. Materi selanjutnya mengenai prinsip dalam penataan fisik dan ruangan kelas. Ada beberapa prinsip dalam penataan fisik dan ruangan kelas. Yang pertama adalah keleluasan pandangan. Keleluasan pandangan artinya penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa, sehingga siswa secara leluasa dapat memandang guru, benda, atau kegiatan yang sedang berlangsung. Begitu pula, guru dapat memandang semua kegiatan siswa dalam pembelajaran. Prinsip yang kedua adalah mudah dicapai. Penataan ruang harus dapat memudahkan siswa untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Selain itu, jarak antar tempat duduk harus cukup untuk dilalui oleh siswa sehingga siswa dapat bergerak dengan mudah dan tidak mengganggu siswa lain yang sedang bekerja. Prinsip yang ketiga adalah keluasan. Barang-barang di dalam kelas hendaknya mudah ditata dan dipindahkan yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, seperti penataan tempat duduk yang perlu dirubah jika proses pembelajaran menggunakan metode diskusi dan kerja kelompok. Prinsip yang keempat adalah kenyamanan. Kenyamanan di sini berkenaan dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan kelas. Prinsip yang kelima adalah keindahan. Prinsip keindahan ini berkenaan dengan usaha guru menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan belajar. Ruangan kelas yang indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif pada sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Ketika memikirkan tentang manajemen kelas yang efektif, guru yang tidak berpengalaman terkadang mengabaikan lingkungan fisik. Desain lingkungan fisik kelas adalah lebih sekedar penataan barang di kelas. Berikut 4 prinsip dasar untuk menata kelas. Yang pertama, kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Gangguan dapat terjadi di daerah yang sering dilewati. Daerah ini antara lain area belajar kelompok, bangku murid, meja guru, dan lokasi penyimpanan pensil, rak buku, komputer, dan lainnya.
Pisahkan area ini sejauh mungkin dan pastikan mudah diakses. Yang kedua, pastikan dengan mudah melihat semua murid. Tugas manajemen yang penting adalah memonitor murid secara cermat. Untuk itu, seorang guru harus bisa melihat semua murid. Pastikan ada jarak pandang yang jelas dari meja, lokasi instruksional, meja murid, dan semua murid. Jangan sampai ada yang tidak kelihatan. Prinsip yang ketiga adalah materi pengajaran dan perlengkapan murid harus mudah diakses. Ini akan meminimalkan waktu persiapan dan perapian dan mengurangi kelambatan dan gangguan aktivitas. Dan yang terakhir, pastikan murid dapat dengan mudah melihat semua presentasi kelas. Tentukan di mana seorang guru dan murid akan berada pada saat presentasi kelas diadakan. Untuk aktivitas ini, murid tidak boleh memindahkan kursi atau menjulurkan lehernya. Untuk mengetahui Baiklah, terima kasih kepada Saudari Malina. Nah, untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Jody Inzaghi. Kepada Saudara Jody, kita persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan yaitu unsur yang harus diperhatikan dalam pengaturan fisik dan ruangan kelas. Yang pertama yaitu ukuran bentuk kelas. Yang kedua, bentuk serta ukuran bangku dan meja. Yang ketiga, jumlah siswa dalam kelas. Yang keempat, jumlah siswa dalam setiap kelompok. Yang kelima, jumlah kelompok dalam kelas. Dan yang keenam, komposisi siswa dalam kelompok. Selanjutnya, pengaturan fasilitas kelas. Pengaturan fasilitas kelas adalah kegiatan yang harus dilakukan siswa sehingga seluruh siswa dapat terfasilitasi dalam aktivitasnya di dalam kelas. Pengaturan fisik kelas diarahkan untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa sehingga siswa merasa senang, nyaman, aman, dan belajar dengan baik. Pengaturan kondisi ruangan kelas. Kegiatan belajar mengajar mencakup segala jenis kegiatan yang dengan sengaja dilakukan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun faktor-faktor yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan kelas yaitu A. Ventilasi dan tata cahaya. Kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan di dalam ruangan kelas adalah yang pertama, ada ventilasi yang sesuai dengan ruangan kelas. Yang kedua, sebaiknya tidak merokok. Yang ketiga, pengaturan cahaya perlu diperhatikan. Yang keempat, cahaya yang masuk harus cukup. Dan yang kelima, masuknya dari kiri, jangan berlawanan dengan bagian depan. Selanjutnya yaitu B. Pemeliharaan kebersihan dan penataan keindahan ruangan kelas. Yang pertama, pemeliharaan kebersihan. Pemeliharaan kebersihan itu terbagi juga dengan beberapa macam. Yang pertama, siswa bergiliran untuk membersihkan kelas, guru membersihkan kebersihan dan ketertiban di kelas, penataan keindahan, memasang hiasan dinding yang mempunyai nilai edukatif, seperti contohnya burung garuda, teks proklamasi, slogan pendidikan, parah pahlawan, peta, ataupun globe. Yang keempat, mengatur tempat duduk siswa, lemari, rak buku, dan semacamnya secara rapi. Yang kelima itu merapikan meja guru dengan memakai taplak meja, vas bunga, dan sebagainya. Pengaturan tempat duduk. Pada prinsipnya, kriteria tempat duduk yang memadai adalah tempat duduk yang bisa menunjang kegiatan belajar mengajar yang aman dan nyaman untuk dipergunakan. Di antaranya ada beberapa aspek yaitu A. Segi keamanan, B. Segi kenyamanan, C. Segi ukuran. Bentuk dan ukuran tempat yang digunakan sekarang bermacam-macam. Ada yang satu tempat duduk untuk beberapa orang atau hanya untuk seorang siswa. Sebaiknya tempat duduk siswa ukurannya tidak terlalu besar agar mudah diubah-ubah formasi tempat duduknya sesuai dengan kebutuhan. Macam-macam pengaturan tempat duduk. Yang pertama, formasi U atau setengah lingkaran. Bentuk U ini merupakan formasi serbaguna. Siswa dapat menggunakan permukaan untuk membaca dan menulis, dapat melihat guru dan atau berinteraksi dengan media visual atau audio visual yang dipergunakan guru dengan mudah. Yang kedua, formasi tim atau kelompok.
Bentuk tim atau kelompok bisa dilakukan dengan cara mengelompokkan meja secara melingkar di dalam ruangan kelas, dan ini memungkinkan guru untuk meningkatkan interaksi antar tim. Yang ketiga, formasi lingkaran. Bentuk lingkaran menjadikan interaksi tatap muka yang lebih baik dan sangat ideal untuk diskusi kelompok. Yang keempat, formasi V atau tanda pangkat. Susunan ruang kelas tradisional, deretan meja kursi tidak kondusif dan cepat membuat siswa bosan, apalagi dengan jumlah kelas yang besar. Maka ada kalanya perlu menata ulang ruangan tersebut dengan ruangan kelas model pangkat atau formasi V agar mengurangi jarak antar siswa dan penglihatan yang lebih baik ke bagian depan kelas, dan lebih baik memungkinkan untuk melihat sesama siswa daripada bentuk deretan lurus. Selanjutnya, pengaturan alat-alat pengajaran. Yang pertama itu perpustakaan kelas. Yang kedua, alat-alat peraga media pengajaran. Yang ketiga, papan tulis, kapur tulis, dan lain-lain. Yang keempat, papan resensi siswa. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Vina Khairunisa sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.